Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berharap semoga teman-teman di sini sehat semuanya. Untuk pertemuan pertama kali ini, temanya adalah tentang konsep dasar penganggaran. Seperti teman-teman tahu apa sih penganggaran itu? Penganggaran itu pada umumnya lebih terkait dengan budgeting. Sesuai dengan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar dari penganggaran. Oke? Kita mulai ya. Oke, pengertian anggaran. Dalam anggaran, itu pasti terkait dengan pengelolaan perusahaan di dalamnya. Anggaran itu terkait dengan kepentingan internal perusahaan, di mana di dalam anggaran itu biasanya yang terkait adalah pihak manajemen, di mana pihak manajemen menetapkan tujuan atau goals dan sasaran atau objektif, dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Jadi yang pertama-tama harus dilakukan dalam membuat anggaran adalah tentukan goals-nya dulu, lalu kemudian sasarannya. Apa sih yang mau kita capai? Setelah kita itu sudah tahu, bosan sudah tahu tujuan dan sasarannya sudah mantap, kemudian itu akan dikelola oleh manajemen. Manajemen akan mengelolanya. Kemudian selanjutnya adalah penganggaran itu juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan manajemen, khususnya dalam perencanaan anggaran. Oke. Kemudian, di dalam perencanaan anggaran itu pasti terkait dengan planning and budgeting. Apa sih planning itu? Planning adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi yang namanya planning itu harus ada datanya, data yang akurat. Oke, biasanya itu data yang digunakan adalah data historicalnya. Ya, teman-teman. Data historical perusahaan bisa setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan seterusnya. Ya, dan juga bisa berupa asumsi. Asumsi misalnya, asumsi 1 tahun ke depan penjualan akan naik karena ada tren misalnya perusahaan tersebut industri kesehatan, maka asumsinya adalah karena ada pandemi COVID ini, maka vitamin-vitamin dan juga produk-produk kayak masker dan lain sebagainya itu pasti akan banyak sekali. Ya, ini akan menjadikan gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, jenis rencananya itu harus apa aja sih? Di dalam jenis rencana di dalam planning itu harus ada tujuan, kemudian harus ada kebijakan, lalu kemudian ada peraturan, dan strategi standar. Oke, prosedur dan anggarannya itu mesti jelas. Jadi dalam planning itu ada tujuan, kebijakan, peraturan, strategi, dan seperti teman-teman yang bisa lihat di slide ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah budget atau budgeting. Ya, di dalam budget itu kan isinya anggaran ya. Anggaran yang termasuk salah satu jenis bentuk dari planning itu sendiri, dari planning yang telah kita buat tadi. Ya, anggaran budget atau penganggaran budgeting itu merupakan rencana tertulis. Ya, jadi tidak yang namanya planning budgeting itu, anggaran itu di dalamnya anggaran atau budget itu harus tertulis, tidak boleh lisan. Jadi semuanya harus tertulis dan sistematis. Ya, mengenai apa sih rencana tertulis itu? Sudah pasti mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dan jangka waktu tertentu. Jadi yang namanya budgeting itu biasanya secara tertulis dan dalam jumlah angka, dalam bentuk angka. Bisa angkanya itu bisa dalam mata uang, bisa juga angkanya itu dalam jumlah unit produksi, bisa juga banyak hal teman-teman yang namanya anggaran itu. Kemudian anggaran itu harus jelas untuk jangka waktu pendek, maksimal 1 tahunkah, atau anggaran itu untuk jangka waktu panjang, ya, lebih dari 1 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Jadi yang namanya anggaran itu harus tertulis, sistematis, dan dinyatakan secara kuantitatif, dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dan jangka waktu tertentu. Oke, teman-teman. Lanjut lagi, ya.
Ya, yang kedua, anggaran itu bisa juga merupakan sebagai alat, ya teman-teman, sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan. Seperti yang tadi kita bahas, dalam membuat anggaran, perusahaan harus menetapkan tujuannya dulu, tujuan dan sasarannya. Jika tujuan dan sasarannya sudah jelas, maka anggaran tersebut bisa dijadikan alat dalam manajemen untuk mencapai tujuan. Oke. Kemudian, anggaran itu juga berisi rencana. Rencana dalam bentuk angka-angka, kuantitatif. Oke. Jadi yang namanya anggaran itu pasti berisi tentang angka-angka kuantitatif yang isinya tadi saya sudah bilang ya teman-teman, itu bisa berupa mata uang, bisa juga berupa jumlah unit produksi, bisa juga banyak hal. Jadi tidak terpacu pada, oh ini mesti dalam bentuk mata uang. Enggak kayak gitu. Jadi banyak kuantitatif, misalnya jumlah unit produksi, terkait dengan target penjualan, target produksi, dan banyak hal. Kemudian budgeting itu apa sih? Budgeting itu sebenarnya tadi sudah di awal saya sudah infokan, tapi saya akan infokan kembali. Budgeting itu adalah proses, ya. Proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh apa? Dalam memperoleh laba. Oke. Yang namanya perusahaan, ujung-ujungnya larinya kemana? Ujung-ujungnya larinya untuk memperoleh laba lebih banyak. Di mana dia ketika dia membuat budgeting, contohnya, dia akan membuat yang namanya forecast ya, forecast penjualan misalnya. Ya, penjualan itu berapa sih penjualan maksimal tahun depan yang bisa dicapai? Ya, di dalam itu akan berisi tentang tidak hanya budgeting penjualan, tetapi juga bagaimana sih di dalamnya ada expense yang akan dikeluarkan sehingga expense tersebut menjadi efisien dan bisa mendapatkan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Oke. Kemudian di dalam budgeting atau penganggaran itu ada 4 tahap perencanaan anggaran yang menyeluruh. Yang pertama adalah penetapan filosofi dan misi. Ya, jadi filosofi ini sebenarnya lebih tepatnya kayak gini. Filosofi itu terkait dengan apa sih yang pengen sebenarnya perusahaan ini ingin kembangkan, ingin gali. Misinya itu apa sih sebenarnya? Nah, ketika sudah tahu misalnya, oh dia itu alat kesehatan, misalnya perusahaannya industri kesehatan. Oke, filosofinya itu adalah agar semua masyarakat Indonesia dapat membeli produknya. Oke, jadi misinya adalah bagaimana produknya dia bisa menjangkau semua kalangan masyarakat, baik itu dari kalangan ekonomi atas, menengah, hingga ke bawah. Itu penetapan filosofi maksudnya. Lalu yang kedua adalah penetapan tujuan. Tujuan dan goals. Tujuannya ini sebenarnya produknya ini itu segmentasi pasarnya mau kemana? Oh, tadi sudah dijelaskan. Segmentasi pasarnya mau ke semua segmen dari ekonomi atas hingga ke bawah. Oh, itu sudah jelas. Oke, tujuannya. Lalu, strateginya apa sih untuk mencapai tujuan itu? Oh, strateginya bisa saja misalnya melakukan efisiensi terkait dengan expense. Kemudian membeli alat mesin yang lebih bagus untuk menjamin kualitas produknya. Kemudian melakukan promosi penjualan dan banyak strategi lainnya. Kemudian penyusunan program atau programming. Ya, program ini terkait dengan jangka waktu. Jika jangka waktunya misalnya 1 tahun, jangka waktu pendek, maka program yang kita buat itu program-program yang bersifat tidak panjang. Oke? Tapi jika penyusunan programnya untuk jangka waktu panjang, maka program yang kita buat haruslah program yang berkesinambungan. Dalam arti kata, program tahun ke-1 harus berkesinambungan dengan program tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Kemudian,
penyusunan anggaran. Setelah kita sudah mengetahui filosofi, kemudian kita sudah menetapkan tujuan, lalu programnya sudah terkait dengan jangka waktunya ini jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang, maka kita harus mulai menyusun anggaran. Anggaran budgeting ini sudah mulai disusun, oke? Jadi itu adalah 4 tahap perencanaan anggaran menyeluruh perusahaan. Selanjutnya, ini kita bisa lihat ya. Jadi jangan kebolak-balik. Ketika ditanya tahap perencanaan anggaran itu apa aja? Penetapan filosofi, kemudian penetapan tujuan dan strategi, kemudian penyusunan program, kemudian penyusunan anggaran. Oke, teman-teman? Lanjut lagi. Syarat-syarat di dalam menyusun anggaran, ya. Yang pertama itu harus realistis, oke? Realistis artinya apa sih realistis itu? Jadi anggaran itu harus dibuat mungkin dan untuk dicapai. Oke. Lalu kemudian luas. Luas dalam arti kata anggaran atau budgeting ini sifatnya tuh tidak kaku, teman-teman. Tidak kaku karena kita tidak tahu planning ke depannya itu seperti apa. Bisa saja berubah dari apa yang sudah kita buat anggarannya. Jadi harus fleksibel, sehingga terdapat peluang perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi anggaran yang kita buat itu bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Kemudian yang ketiga, itu ada continue. Continue itu apa sih? Continue itu artinya berkesinambungan. Bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Dalam arti kata gini, anggaran perusahaan itu harus dibuat secara diperhatikan baik-baik secara terus-menerus jika terjadi perubahan akan kondisi yang terjadi di masa depan. Misalnya, kita tidak tahu keadaan perekonomian Indonesia 2 tahun kemudian akan seperti apa. Ya, maka ketika ada perubahan sedikit saja terhadap keadaan perekonomian di Indonesia, maka kita harus bisa mengubah anggaran itu. Jadi anggaran itu harus diperhatikan baik-baik dalam menyusun anggaran. Oke? Jadi 3 hal ini sangat penting ya teman-teman.